Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i sultanuhu al-mahrumi min 'adabihi an-nafidi amruhu fi 'ardihi was sama'i alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayazahum bi ahkamihi wa a'azahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli ta'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim katsira wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa'u minal ardi dzalika lahum jizyun fid dunya lahum fil akhirati adzabun adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil karim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia sekarang adalah soal korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang perbuatan biadab ini dengan tujuan untuk membuka hati kita agar hati kita selalu mampu menolak setiap ajakan korupsi apapun bentuknya. Di dalam khazanah hukum Islam ada 9 jenis tindak pidana yang mirip dengan korupsi. Satu misalnya ghulul atau penggelapan, riswah atau penyuapan, gratifikasi, ghosab atau mengambil paksa hak atau harta orang lain, 4 khianat, 5 maksu, pungutan liar, 6 ikhtilas, pencopetan, 7 intihab, perampasan, 8 sarikoh, pencurian, dan 9 hirobah atau perampokan. 3 di antara pidana 9 tadi, 3 di antaranya disebut di dalam Al-Quran, misalnya tentang ghulul atau penggelapan, sarikoh, pencurian, dan hirobah atau perampokan. Dan 6 lainnya itu dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan menceritakan beberapa kisah untuk menjadi hikmah bagi kita semua. Kisah pertama adalah tentang pencegahan korupsi. Suatu kali Sayyidina Mu'adz bin Jabal bersama Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum dilepas oleh Kanjeng Nabi SAW menuju Yaman untuk menjadi penanggung jawab wilayah sekaligus guru Al-Quran sekitar tahun 10 Hijriah. Beberapa saat kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang menyusul Sayyidina Mu'adz agar kembali untuk menghadap Nabi SAW. Kemudian terjadilah dialog sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kanjeng Nabi bersabda, "Atadri lima ba'atsu ilaika?" Apakah engkau tahu mengapa aku mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Ini pertanyaan retorik karena kemudian Kanjeng Nabi langsung menjawabnya sendiri, la tusibanna syai'am bi ghairi idni. Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya. Fa innahu ghulul, karena hal itu adalah ghulul atau penggelapan. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah.
Dan barang siapa yang melakukan ghulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan, dikorupsinya itu pada hari kiamat. Lihada da'watuka, untuk itulah saya memanggilmu, famdi li amalika, sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Dari kisah ini kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sangat antisipatif dalam menanggulangi masalah konflik kepentingan antara petugas wilayah dan pendakwah agama. Sebagai seorang petugas tidak dibenarkan menerima pemberian apapun selain yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dan dalam hal ini adalah seorang pengambil zakat, maka ia mendapatkan bagian harta dari zakat setelah 7 golongan yang lain yang lebih berhak itu mendapatkannya lebih dahulu baru mengambil zakat yang mendapatkan. Dan yang paling mencengangkan adalah waktu penyampaian dari Nabi SAW, yang karena begitu pentingnya perintah ini, Nabi tidak memerintah, tidak mengirim pesan melalui orang lain, tetapi memanggil Sayyidina Mu'adz kembali meskipun belum lama berangkat. Sedangkan kalimat tanpa seizinku dari Nabi menggambarkan bahwa pada saat itu pemegang otoritas tertinggi di bidang hukum dan peraturan adalah Nabi Muhammad SAW. Atau pada masa kini dapat disamakan larangan mengambil hak keuangan di luar ketentuan perundang-undangan. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kisah kedua dialami oleh seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Saat itu ia sedang diutus oleh Nabi SAW untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Di tengah perjalanan, karena masih dalam keadaan perang, dilalah sebuah anak panah tidak sengaja menyambar lehernya, sehingga para sahabat Rasulullah kaget, menyambar leher kemudian tewas gitu. Kemudian para sahabat Rasulullah kaget dan serentak mendoakan bahwa Mid'am atau Kirkirah ini agar mencapai surga. Karena di tengah peperangan, di luar dugaan, Nabi SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kalla, tidak, walladzi nafsi biyadihi inna syamlatallati akhadhaha yauma Khaybar minal ghanim lam tusibhal maqasimu latashda'inu alaihi nar. Tidak, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Jadi ternyata Mid'am ini melakukan penggelapan harta rampasan perang, belum dibagi. Rampasan perang dikumpulkan dulu kemudian dibagi sesuai dengan hukum Islam. Mid'am ini merasa berhak, belum dibagi sudah ngambil duluan. Dan oleh sebab itu kata Kanjeng Nabi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Falamma sami'u dzalik, ketika orang-orang mendengar pernyataan Kanjeng Nabi ini, ja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki membawa seutas atau 2 utas tali sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertanya. Kanjeng Nabi mantel menyulut api neraka. Kalau tali sepatu, kurang lebih isyaratnya seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirakun minnar, au qala syirakani minnar. Seutas tali sekalipun akan menyulut api neraka, atau 2 utas sekalipun akan menyulut api neraka. Kasus korupsi di zaman Nabi SAW ini mengandung pelajaran betapa beratnya dosa yang harus ditanggung oleh pelaku korupsi. Bahkan
hanya seutas atau 2 utas tali sepatu. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dikorupsi jauh lebih besar dari itu? Hadirin rahimakumullah, kisah terakhir ketiga diriwayatkan oleh hadis Imam Abu Dawud. Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam peristiwa penaklukan Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah SAW. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga terdengar oleh Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, sallu ala sahibikum. Kata Nabi, sholatkanlah saudara kalian ini. Fataghayarat wujuhun nas lidzalik. Pada saat itu raut muka orang-orang berubah karena keheranan dengan perintah Nabi SAW ini. Jadi Nabi enggan mensolatkannya sendiri, sholat jenazah, menyuruh sahabat yang lain untuk mensolatkannya. Kemudian kanjeng Nabi bersabda, faqala inna sahibikum, sungguh saudaramu ini ghala fi sabilillah, menggelapkan harta rampasan di jalan Allah. Fafatashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharizi yahuda la yusawi dirhamain. Ketika itu, ya, kata kanjeng Nabi ketika beliau bersabda, sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang. Ketika itu para sahabat mengatakan, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan khorozan, perhiasan atau manik-manik permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai 2 dirham. 2 dirham itu ketika saya menulis khutbah ini tahun 2016, 400 selawe itu 425.000. Menggelapkan itu menyebabkan kanjeng Nabi enggan mensolatkannya, memerintahkan sahabat lain yang sholat. Perintah Nabi SAW dalam hadis ini mempunyai arti bahwa Rasulullah tidak mau menyalati jenazah pelaku korupsi. Dan Nabi SAW kepada para sahabat supaya sholat agar fardu kifayahnya tetap jalan, namun beliau secara pribadi enggan melakukannya. Imam Nawawi menjelaskan maksud keengganan kanjeng Nabi ini di dalam kitabnya, wa anna ahlal fadli la yusalluna 'alal fusaqi jazran lahum. Dan orang baik seyogianya tidak perlu menyalati orang yang fasik. Fasik itu beriman, berislam tapi masih mengerjakan perbuatan dosa, agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi orang lain agar tidak ikut-ikutan menjadi fasik. Hadirin jamaah dirahmati Allah Ta'ala, tidak pidana korupsi bahaya dan dampak negatifnya bahkan dapat dinilai lebih besar daripada pencurian atau perampokan, sehingga sebagai hukumannya dapat dikenai pemecatan, penjara hingga seumur hidup, bahkan berupa pidana mati, karena kejahatan ini cukup besar efeknya bagi kehidupan kebangsaan dalam konteks Indonesia misalnya. Dan saking besarnya efek buruk itu dapat dikategorikan sebagai hirobah, memerangi Allah dan Rasulnya di muka bumi sehingga membuat kerusakan di muka bumi. Dan sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ini menggunakan kata
Hirobah, ya, memerangi Allah dan Rasulnya. Ayyuqatalu, hanyalah mereka hukumannya itu, pembalasannya, jaza, innama jazaa'ul ladzi, pembalasan bagi orang-orang yang yuharibuna Allah, memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Au yuqatalu, hukuman mati. Au yusallabu, disalib. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan dan kaki mereka, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah sebagai sebuah penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, 3 kisah tadi bentuk-bentuk korupsi yang sangat kecil di masa Nabi, ternyata dampaknya sangat buruk. Bahkan Kanjeng Nabi sampai enggan mensolatkan hanya karena korupsi tidak sampai 425.000 rupiah. Semoga kisah-kisah ini bisa membuka hati kita untuk meneguhkan hati, lisan dan diri kita untuk selalu menghindari perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam ini. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar. A'dada ni'amillahi wa ifdhalih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita tutup khutbah kedua pada siang hari ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikal nabiyil ummi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbi a'udzu bika min hamazati sayatini wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa shadaida wal mihan ma dhahar
minna wa ma batan min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.